Hai para penikmat film, kembali lagi di channel Lensa Film. Apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Semoga kalian terhibur dengan video-video kami dan selamat menonton. Scene film dimulai dengan memperlihatkan adegan negosiasi antara bos mafia dengan mitra bisnisnya. Di sini bos mafia adalah ayah dari Massimo dan terlihat ada Mario yaitu manajer dari si bos mafia tersebut. Dan dari sini terlihat bahwa ayah dari Massimo ini terlihat memiliki hubungan yang dekat dengan Massimo anaknya. Dan di sana ayahnya juga memberi nasihat kepada Massimo. Jangan main cewek aja, lu harus maju. Sebentar lagi lu bakal jadi penerus gua. Cewek cantik adalah surga di mata, namun neraka di jiwa dan kantong. Lalu setelah itu ada tembakan yang menembus ayahnya dan Massimo. Massimo masih selamat, namun ayahnya ternyata tidak bisa diselamatkan dan meninggal di tempat. Aduh, sedih, awal-awal udah meninggal. Scene berpindah maju 5 tahun kemudian, di mana Massimo sudah melanjutkan mafia ayahnya. Dan scene juga memperlihatkan cewek yang menjadi pemeran utama di film ini, yaitu Laura. Laura adalah seorang wanita karir yang cukup sukses karena memajukan tempat dia bekerja. Namun sayangnya kehidupan percintaannya cukup gagal. Pacarnya lebih mementingkan pekerjaan dibanding dirinya, sehingga dia yang lagi butuh jatah tidak diladenin, malah pacarnya sibuk ngerjain tugas. Dan hal ini membuat Laura jadi main sama tongkat ajaib. Begitu pula dengan Massimo, yang ternyata suka gonta-ganti cewek, dan saat itu dia lagi main sama pramugari pesawatnya. Lalu scene berlanjut di mana mereka sudah berada di Italia. Laura di sana untuk merayakan ulang tahunnya bersama pacarnya dan teman-temannya. Namun saat Laura ke kamar mandi lagi pengen pipis, dia menabrak seorang laki-laki yaitu si Massimo. Dan Massimo pun bertanya, "Kamu tersesat, sayang?" Namun di sana Laura hanya pergi meninggalkan Massimo. Keesokan harinya Laura bersama temannya sedang rebahan di samping kolam renang. Dan Laura mengatakan bahwa pacarnya sudah meninggalkannya sejak pagi hari. Pacarnya tidak peduli dengan dirinya dan hanya mementingkan pekerjaan dan teman-temannya. Lalu muncul pacarnya yang ternyata habis jalan-jalan sama teman-temannya ke gunung. Dan dia mengatakan bahwa dia akan sia-sia saja membangunkan Laura yang tertidur pulas. Laura yang kesal pun langsung mendorong pacarnya ke kolam dan pergi meninggalkannya. Laura pergi dan ngegalau di pinggir pantai hingga larut malam, dan di situ dia sangat bersedih. Lalu saat hari sudah gelap, Laura yang akan balik dikagetkan dengan lampu mobil dan menyala, dan dia disuntik obat tidur. Laura terbangun di tempat yang tidak dikenalnya. Laura berada di mansion yang sangat besar. Laura pun mencoba keluar dan berkeliling di mansion tersebut, dan tiba-tiba dia bertemu dengan Massimo. Laura tiba-tiba pingsan, dan ternyata Laura adalah penderita jantung lemah, sehingga berbahaya kalau diberikan obat tidur. Lalu Laura pun bertanya, "Kenapa aku di sini? Kenapa kamu menyekapku di sini?" Massimo pun menjelaskan bahwa dia menculik Laura karena Laura adalah bayangan yang selalu ia ingat selama 5 tahun terakhir. Massimo pun ingin memiliki Laura, namun Laura menolaknya dengan mengatakan bahwa dia memiliki pacar dan keluarga, serta kehidupan yang akan mencarinya. Namun Massimo pun memberikan foto yang membuktikan bahwa pacar Laura selingkuh.
Laura protes bahwa tidak bisa seenaknya saja seperti itu. Namun Massimo pun memberikan waktu 365 hari untuk Laura agar bisa mencintainya. Dan Massimo akan berusaha sekuat tenaga. Apabila hingga 1 tahun Laura masih tidak mencintai Massimo, maka dia bisa pergi meninggalkan Massimo. Laura pun di sana mencoba kabur, namun Massimo berhasil menggagalkannya. Setelah itu, Laura pun sangat dimanjakan oleh Massimo, bahkan kebutuhannya dipenuhi dan diberikan penanggung jawab yang bernama Domenico. Lalu Massimo dengan sedikit paksaan mengajak Laura untuk pergi. Ternyata Laura diajak pergi berbelanja. Laura berbelanja banyak hingga tiba-tiba Laura mendapat kesempatan untuk kabur. Dan di situ pun terlihat bahwa Laura yang sudah berbelanja banyak pun kabur. Dan dia menemukan 2 orang polisi. Dia melapor pada polisi tersebut dan mengatakan bahwa dia diculik. Namun polisi tersebut saat melihat Massimo pun langsung pergi dan menyerahkan Laura kepada Massimo. Laura di situ pun mulai menyukai Massimo dan dia meminta makan malam kepada Massimo. Laura terlihat sangat cantik saat makan malam dan terjadi interogasi tipis-tipis yang dilakukan Laura kepada Massimo. Lalu Laura pun setelah itu diberikan HP dan laptopnya. Dan langsung Laura mengabari keluarganya mengenai dia dan dia mengatakan sudah pindah tempat kerja dengan kontrak selama 1 tahun. Keesokan paginya, Massimo pun menggoda Laura dengan ikut mandi bersama. Bener-bener kuat iman si Massimo ini. Aduh, kalau saya nggak tahu deh kuat apa enggak. Massimo pun mengajak Laura pergi dan di pesawat Massimo pun menyerang si Laura dengan jurus laki-laki kardus. Waduh, gawat. Dan mereka pun ternyata tiba di Roma dan Massimo bertemu dengan sepupunya. Laura di sana sudah menggoda Massimo pada saat memakan es krim dan membuat Massimo malu kepada sepupunya. Pada malam harinya, Laura pun mengetuk pintu kamar Massimo dan melihat Massimo hanya menggunakan handuk. Di sana, Massimo kira Laura ingin mantap-mantap, namun Laura ternyata cuma mau menggoda Massimo. Hal ini membuat Massimo kesal dan mengikat Laura. Lalu Massimo pun memanggil wanita panggilannya dan dia pun menyuruh wanita tersebut untuk menghisap lollipop Massimo sambil disaksikan Laura yang membuat Laura jadi turn on juga. Namun Massimo malah menyuruh Laura untuk bersiap-siap pergi. Laura pun memakai pakaian minim yang tentu membuat Massimo menjadi kesal karena diprovokasi oleh Laura. Laura pun di sana pergi dan digoda oleh laki-laki lain yang membuat Massimo marah dan menodongkan pistolnya. Pagi harinya, Laura mendengar bahwa Mario yang menyuruh Massimo menyingkirkan Laura dan membuat Massimo emosi dan menyalahkan Laura yang menggunakan pakaian minim. Laura yang frustasi pun loncat dari kapal tersebut dan membuat dia ingin bunuh diri. Namun dia diselamatkan oleh Massimo. Laura terbangun dan menemukan dia masih hidup. Lalu di sini Laura pun sepertinya udah baper dengan Massimo, sehingga kapal ini menjadi saksi awal dari mantap-mantap mereka. Ini dia guys, bagian yang ditunggu-tunggu dari dalam kapal sampai luar kapal. Udah deh, pokoknya mantap bos. Lalu scene berpindah di mana Massimo dan Laura pun pergi ke pesta dansa. Mereka pun berdansa hingga datang seorang wanita yang ternyata itu adalah Anna, si mantan dari Massimo. Terlihat Massimo sedikit kesal dengan kedatangan Anna, dan Anna pun berbisik mengatakan akan membunuh Laura karena Anna merasa patah hati karena Massimo. Scene berpindah saat Laura sedang bersih-bersih diri dan muncul Massimo yang langsung
nyium Laura dan terjadi mantap-mantap lagi. Bener-bener puas Massimo. Lalu si Massimo mengatakan bahwa Laura harus ke Polandia dan dia akan menyusulnya. Laura di sini sedikit kecewa karena dia sudah nyaman bersama Massimo di mansionnya, namun malah disuruh pulang ke Polandia. Singkatnya, Laura pun tiba di Polandia dan dia pergi menemui temannya yaitu Olga. Laura pun dimarahin oleh Olga karena tidak ngabarin tentang dia yang kabur dan menghilang. Lalu Laura pun menceritakan semua kejadian mulai dari pacarnya Martin selingkuh hingga dia sedang jatuh cinta kepada Massimo, dan mereka yang tidak lama itu memutuskan untuk have fun bareng, mulai dari ke salon, melakukan treatment bareng, hingga pergi ke klub malam. Jadi ya guys, Laura sudah mengecat rambutnya menjadi pirang dan memotongnya lebih pendek, sehingga membuat Laura semakin cantik. Setelah itu dia pun bertemu pacarnya dulu yaitu Martin. Di sini terlihat bahwa Martin ngemis-ngemis buat minta balikan sama Laura yang sekarang jadi lebih glowing. Dan jelas Laura menolak Martin karena dia sedang memiliki Massimo yang lebih tampan dan kaya daripada si Martin. Martin terus mengikuti Laura hingga bertemu dengan Massimo di apartemennya. Dan di sini Martin sepertinya mengetahui siapa itu Massimo, dan dia pura-pura mabuk dan pergi meninggalkan Laura. Laura pun langsung menampar Massimo karena meninggalkannya. Namun setelah itu Massimo pun langsung menyerang Laura dan terjadi mantap-mantap lagi. Aduh, emang jurus laki kerdus banyak. Jadi bener-bener deh, Massimo. Lalu Laura mengatakan bahwa dia tidak butuh 365 hari karena dia sudah mencintai Massimo sekarang. Keesokan paginya Massimo pun langsung mengajak Laura untuk menikah, yang tentu diterimanya, dan lagi sudah ada cincin dari Massimo yang melingkar di jari manis Laura. Laura pun mengajak Massimo ke pernikahan saudaranya dan memperkenalkan Massimo kepada orang tuanya. Laura di sana sebenarnya berpesan agar Massimo tidak mengatakan pekerjaan sesungguhnya kepada orang tua Laura. Namun Massimo jujur, malah dikira bercanda oleh orang tuanya dan jadi disukai oleh orang tua Laura. Laura dan Massimo pun akhirnya merencanakan pernikahan. Domenico dan Olga bahkan sedang menemani Laura yang mencoba baju pengantin. Dan kita bisa lihat sendiri ya, bener-bener cantik si Laura ini guys. Entah kenapa musik tiba-tiba berubah. Laura mengangkat telepon dari si Massimo dan mereka lagi bincang-bincang romantis. Namun scene berpindah ke tempat Mario yang mendapat berita bahwa Laura akan dibunuh, sehingga dia langsung menelpon Massimo. Namun karena Massimo sedang menelpon, jadi dia tidak bisa ditelepon oleh Mario. Lalu scene pun memperlihatkan mobil yang ditumpangi Laura pun masuk ke dalam terowongan, dan sambungan telepon Laura terputus. Lalu scene juga memperlihatkan bahwa mobil Laura sudah tidak melewati terowongan itu. Dan scene berakhir dengan memperlihatkan ekspresi sedih Massimo yang mengetahui bahwa Laura sudah tewas dibunuh di dalam terowongan. Dan akhirnya film ini pun tamat dengan ending yang sangat menyedihkan. Jadi gini ya guys, menurut pendapat Mimin, Laura ini dibunuh bisa jadi oleh saingan dari mafia Massimo, atau dari Anna yang merasa patah hati karena ditinggal oleh Massimo, sehingga Anna mengutus pembunuh bayaran untuk membunuh Laura. Jadi di sini endingnya
cukup menyedihkan, guys. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika kalian memiliki kritik dan saran di video kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam penikmat film. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her.